Untuk home base masih kita perbincangkan, nanti kita juga masih diskusi sama Pak Yudi, sama teman-teman. Yang pasti hari ini kita membenarkan bahwa ya Cilegon Rans kita berkolaborasi, kita mengakuisisi Cilegon dengan harapan bukan hanya sekedar tim semata aja, tetapi memang saya sama Rudi Salim kita sudah sepakat ingin membuat infrastruktur. Jadi bukan hanya timnya saja, tetapi kita bikin SSB sampai akademinya juga. Ya mohon doanya. Baru ya sebenarnya saya karena dulu cita-cita jadi pemain bola, tapi ini ada merupakan passion saya juga. Tapi ketemu Rudi Salim tadinya kita mau mencoba ini untuk di tahun depan, tapi ketemu Pak Yudi, kita ngobrol, ya chemistry dan juga atas izin Allah jadinya ya hitungan bisa langsung berjalan. Ya, secepatnya. Kita sih sudah komunikasi juga bersama Pak Ketum, Pak Iwan Bule sudah, sama Pak Iwan Budianto juga sudah, bersama Pak Sekjen juga sudah kita berkomunikasi. Tapi karena beliau-beliau sedang ada di Solo, Piala Menpora mungkin nanti setelah Piala Menpora selesai ya kita juga akan sowan juga kepada PSSI pastinya. Ada target rekrutan pemain sampai kapan nanti? Rekrutan pemain mungkin bisa ditanyakan ke Hamzah sebagai gimana Kapten ini perekrutan udah bisa dibuka nih? Perekrutan sudah mulai di hari Senin kemarin. Tapi tertutup itu? Tertutup. Selanjutnya di tanggal 4 sudah dikondisikan semua. Dan seleksi terakhirnya itu untuk keseluruhan yang di luar Jabodetabek itu tanggal 6. Nanti juga kita akan ke daerah Cilegon untuk mencari bibit-bibit. Ada itu kita yang datangi Cilegon. Siap. Ya kalau Nagita Slavina sendiri, saya pemberitahuan aja sama dia. Kalau minta izin dia pun kan nggak ngerti bola, tapi dia pasti akan support suami juga. Markas Cilegon mau direnovasi nggak? Markas Cilegon, nah ini kita nanti ada pembicaraan lebih lanjut belum? Kita masih obrolin dulu karena kan ini kan mau ada bulan puasa dulu, habis puasa kan masih ada liburan lebaran dulu, maksudnya ada hari libur dulu, jadi ini masih kita diskusikan dulu. Kenapa? Karena sepak bola itu pesta rakyatnya untuk Indonesia dan untuk dunia. Tapi cita-cita saya karena dulu pengen menjadi pemain bola nggak kesampaian. Sekarang kan saya udah umur segini juga, nggak mungkin juga saya daftar jadi atlet kan. Jadi di sini kita mencoba mencari bibit-bibit baru. Ini salah satu kontribusi saya juga kepada Indonesia, kepada negara. Ya di luar pekerjaan saya sebagai artis lah ataupun entertainer, tetapi yang saya punya sekarang saya coba dedikasikan untuk mencari bibit-bibit baru. Saya juga sama Rudi Salim mencoba untuk membuat SSB dan akademi yang mana memang kita harus membuat infrastruktur sepak bola yang memang bisa melahirkan jiwa-jiwa yang baru, yang muda untuk bukan hanya untuk di Indonesia aja tapi bisa kita kirim ke luar negeri juga. Hah? Kita nggak perlu takut apa-apa kalau kita memang niatnya benar. Kita niatnya benar, ya kita juga berusaha punya visi yang bagus. Saya juga sowan juga kepada senior-senior pemilik klub, beberapa pemilik klub, PSSI juga. Saya sampaikan juga keinginan saya juga bukan cuman hit and run, tapi kita mau melebur juga bersama PSSI, melebur bersama tim-tim, semua tim, bukan hanya tim senior aja, bukan hanya di Liga 1 aja, Liga 2, Liga 3 sampai semuanya kita mau melebur untuk memajukan sama-sama. Mau menularkan ini nggak sih ke teman-teman artis yang lain atau pengusaha-pengusaha Nah, muda ini lain salah gitu? satunya kenapa saya ajak Rudi Salim supaya spirit pengusaha. Ya Rudi Salim kan dia sebagai entrepreneur dan pengusaha. Kenapa saya ajak Rudi Salim? Supaya pengusaha-pengusaha yang lain itu tergerak hatinya untuk melihat sepak bola Indonesia itu sekarang sudah maju. Kemarin ada Mas Kesang juga support sepak bola bersama Pak Erick Thohir. Ada juga Bali United yang kemarin IPO. Jadi saya ngajak salah satu sosok pengusaha muda supaya pengusaha-pengusaha yang lain juga bisa influence, bisa masuk, bisa gabung, bisa memberikan kontribusinya juga untuk sepak bola Indonesia. Gitu. Kenapa? Wah, kalau budget belanja pemain ini karena kita tim baru, kita juga menyerahkan semuanya nanti kepada manajerial, kepada coach. Nanti mereka memang kita bukan tim yang mau hambur-hamburkan uang, enggak. Kita memang sesuai dengan anggaran yang paling bijaksana. Karena kita bukan pengen jadi satu tim
karena beli pemain langsung kita enggak. Kita memang pengen bener-bener semuanya itu panjang buat jangka panjang semua. Malah lebih mencari bibit. Kita lebih mencari bibit-bibit baru. Jadi kendala yang paling besar ini kan gak gampang. Apa? Semuanya tidak ada yang mudah. Memang semuanya dipelajari dulu. Dari semuanya juga yang saya jalani, yang Rudy Salim, dia pengusaha mobil, pasti dulunya juga dia jual mobilnya juga bukan Lamborghini, dia jual mobilnya juga dulu mobil ketengan, tapi karena berjalannya waktu, pengalamannya dia jadi pengusaha yang hebat. Dulu mungkin Pak Bamnur juga bukan, ya masih dulu sebelum jadi pelatih ngapain dulu pemain nasional dulu, dari pemain amatir sampai pemain nasional legendaris sehingga menjadi coach, itu kan semuanya berproses. Hamka Hamzah pun begitu. Jadi kita semuanya jalani prosesnya, nikmati prosesnya, yang penting kita di jalan yang benar, kita punya misi visi yang positif. Kalau Persis Solo kan pembagian KSL kan 30% dan agak Solid kan 20%. Nah kalau di sini dari Nan sendiri, kalau misalnya dengan Harapi itu berapa persen di Ya nanti aja itu sih ya kayaknya ya. Yang itu nanti aja. mirip-mirip lah udah. Mirip-mirip lah. Bareng-bareng. Ya, bareng. Ya bola bukan hanya ke anak saya aja, tapi untuk semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bibit-bibit baru. Sip, terima kasih. Mantap. Thank you.